Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari langkah-langkah pengolahan data uji perbandingan non-parametrik dengan metode Wilcoxon menggunakan aplikasi SPSS. Metode Wilcoxon merupakan metode non-parametrik sebagai alternatif dari paired sample t-test apabila asumsi pada metode paired sample t-test tidak memenuhi asumsi normalitas. Berikut akan diberikan ilustrasi contoh penelitian, yaitu manajer HRD suatu perusahaan ingin mengevaluasi program diet karyawannya. Kemudian dipilih secara acak 20 karyawan untuk mengikuti program diet selama 3 bulan. Data yang diambil adalah berat badan sebelum dan berat badan sesudah program diet dilaksanakan. Ujilah hipotesis dengan tingkat keyakinan 95%. Data dapat didownload melalui halaman berikut. Pertanyaannya, berapa jumlah anggota sampel dan populasinya? Berikutnya, bagaimana bentuk hipotesisnya? Kemudian, apakah program diet tersebut dapat mengurangi berat badan? Gunakan taraf nyata 5%. Baik, konsep Wilcoxon test adalah sebagai berikut. Pada ilustrasi contoh sebelumnya, kita akan mengukur berat badan karyawan sebelum melakukan program diet. Kemudian selanjutnya, kita akan mengukur berat badan karyawan setelah program diet. Sampel size atau jumlah karyawan yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 20 orang karyawan. Kemudian berikutnya adalah jumlah anggota sampel dan populasi. Sampel size atau ukuran sampel yang diambil pada penelitian ini yaitu sebanyak 20 karyawan dan diukur berat badannya yaitu berat badan sebelum program diet dan berat badan setelah program diet. Kemudian populasinya adalah seluruh karyawan yang ada pada perusahaan tersebut. Bentuk hipotesis. H0-nya, rata-rata berat badan sebelum dan sesudah program diet adalah sama. Kemudian H1-nya, rata-rata berat badan menurun sesudah program diet. Jadi bentuk hipotesisnya adalah satu arah, yaitu arah kanan, di mana berat badan sebelum lebih dari berat badan sesudah. Kemudian metode yang digunakan adalah Wilcoxon Sign Test karena membandingkan dua sampel yang tidak saling bebas. Kemudian selanjutnya kita akan mengecek asumsi pada uji perbandingan Wilcoxon Sign Test. Asumsi yang pertama adalah skala pengukuran pada variabel dependennya adalah kontinu, di mana kontinu itu bisa interval atau rasio, atau skala pengukuran pada variabel dependennya adalah ordinal. Kemudian, asumsi yang kedua, variabel independen harus terdiri dari dua kategori atau kelompok yang tidak saling bebas dan berpasangan. Asumsi yang ketiga, observasi atau amatan harus saling bebas. Kemudian, asumsi yang keempat, metode ini digunakan apabila kedua variabelnya tidak berdistribusi normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian asumsi Wilcoxon Sign Test menggunakan aplikasi SPSS. Silahkan dibuka aplikasi SPSS-nya, kemudian import data yang telah didownload sebelumnya, yaitu dengan cara pilih file, kemudian open, pilih data. Maka akan muncul kotak seperti ini. Ekstensi file yang akan kita import adalah tipe file Excel, maka pilih Excel. Oke, kemudian cari file yang telah di-download. Misalnya di folder download, kemudian pilih paired wilcoxon.xlx. Kemudian klik open. Maka akan muncul kotak seperti ini. Kemudian tekan tombol OK. Maka semua variabel berhasil diimpor masuk ke SPSS. Itu variabel peserta, berat badan sebelum, berat badan sesudah, dan selisih antara berat badan sesudah dan sebelum.
Baik, sebelum melakukan pengolahan data, setiap kita mengimpor data, terlebih dahulu kita harus mendefinisikan masing-masing variabel ini, yaitu pada tab variable view. Pada variable view ini terdapat 4 variabel, yaitu peserta, sebelum, sesudah, dan selisih. Semua tipenya adalah numerik karena yang dimasukkan semua bentuk angka. Kemudian width di sini adalah banyaknya digit pada masing-masing variabel. Kemudian desimal adalah banyaknya digit di belakang koma. Kemudian label adalah pemberian keterangan pada masing-masing variabel. Kemudian value ini hanya diisi apabila skala pengukuran variabel ini adalah kategori. Karena semuanya continue, maka tidak perlu diisi value. Missing di sini apabila ingin mendeteksi data hilang. Kemudian kolom di sini adalah lebar kolom pada masing-masing variabel. Kemudian alignment ini adalah posisi teks, rataan kanan, rataan kiri, rataan kanan, ataupun rataan tengah. Kemudian yang paling utama adalah measure. Measure di sini terdiri dari 3 skala pengukuran, yaitu scale, ordinal, dan nominal. Bila variabelnya adalah continue, maka pilih scale. Dan apabila variabelnya adalah kategori, maka pilih ordinal atau nominal. Karena semua variabel ini adalah continue, maka semuanya adalah scale. Baik, setelah variabel didefinisikan, maka variabel-variabel ini siap digunakan untuk pengolahan data berikutnya. Baik, sekarang kita akan mengecek asumsi pertama, yaitu skala pengukuran variabel dependen adalah continue atau ordinal. Kita lihat di sini bahwa skala pengukuran pada variabel dependennya, yaitu hasil-hasil berat badan sesudah dan sebelum, angka-angka ini merupakan continue, yaitu apabila dioperasikan secara matematik memiliki arti. Kemudian variabel independen harus terdiri dari 2 kategori atau kelompok yang tidak saling bebas. Artinya variabel dependen di sini adalah variabel yang berisi kategori sebelum dan kategori sesudah. Isinya cuma 2, yaitu sebelum dan sesudah. Keduanya merupakan 2 kategori yang saling bebas, yaitu berat badan sebelum dan sesudah, saling bebas dan berpasangan. Berikutnya adalah observasi atau amatan harus saling bebas. Artinya amatan yang pertama, amatan yang kedua, amatan yang ketiga, baik sebelum maupun sesudah program diet itu adalah bebas. Artinya berat badan pada peserta ketiga tidak dipengaruhi oleh peserta yang kedua. Begitupun peserta yang pertama dan peserta yang lainnya. Berikutnya adalah asumsi yang keempat, yaitu metode ini digunakan apabila 2 variabel tidak berdistribusi normal. Baik, selanjutnya kita akan mengecek normalitas masing-masing variabel. Oke, silahkan dibuka kembali SPSS-nya. Cara mengecek normalitas yaitu pilih menu Analyze, kemudian Descriptive, kemudian Explore. Oke, masukkan variabel sebelum di dependent list, kemudian variabel sesudah di dependent list juga. Oke, kemudian pilih plot, centang histogram, kemudian box plotnya tidak perlu diperlihatkan atau pilih none, kemudian centang normality plot with test, kemudian continue. Selanjutnya adalah displaynya, pastikan adalah bot, artinya memunculkan statistiknya dan memunculkan plotsnya, kemudian tekan tombol OK. Maka akan muncul output seperti ini. Untuk uji normalitas, kita cukup melihat tabel test of normality. Interpretasi output pada test of normality ini akan dijelaskan sebagai berikut. Variabel yang akan diuji normalitasnya adalah variabel selisih, yaitu selisih antara berat badan sesudah program diet dan sebelum program diet. Berikut adalah hipotesisnya, yaitu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian H1-nya,
sampel berasal dari populasi selain berdistribusi normal. Untuk menguji hipotesis ini, kita cukup melihat nilai signifikansinya. Bila nilai signifikansinya lebih dari alfa, maka H0 diterima, dan bila signifikansinya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Baik, berikut hasilnya. Berdasarkan hasil output diperoleh nilai T statistiknya adalah 0,238 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 pada metode Kolmogorov-Smirnov. Karena nilai signifikansi kurang dari alfa 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menerima H0. Oleh karena itu, sampel berasal dari populasi selain berdistribusi normal dengan tingkat keyakinan 95%. Baik, semua asumsi pada metode Wilcoxon telah diuji. Maka langkah berikutnya adalah kita akan menguji hipotesis apakah berat badan setelah program diet menurun atau tidak menggunakan metode Wilcoxon Sign Test. Baik, untuk menguji hipotesis tersebut, silakan buka kembali SPSS-nya. Kemudian pilih Analyze, pilih Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, kemudian pilih To Relate Samples. Oke, kemudian masukkan variabel sebelum di variabel pertama, kemudian masukkan variabel sesudah di variabel kedua. Setelah itu, pastikan menggunakan tipe tesnya adalah Wilcoxon. Kemudian tekan tombol Option, kemudian centang deskriptif. Setelah itu, tekan tombol Continue. Kemudian tekan tombol OK. Maka akan muncul output seperti ini. Interpretasi output ini akan dijelaskan sebagai berikut. Interpretasi pertama adalah statistik deskriptifnya, yaitu berat badan sebelum dan sesudah program diet. N menyatakan jumlah anggota sampel atau sample size atau jumlah karyawan. Jadi, berat badan sebelum dan sesudah diukur pada 20 karyawan. Kemudian min adalah nilai pemusatan data, yaitu nilai rata-rata berat badan sebelum dan sesudah. Kemudian standar deviasi adalah ukuran penyebaran data. Semakin kecil nilai standar deviasinya, maka data semakin menyebar di sekitar nilai pusatnya atau rata-ratanya. Kemudian minimum nilai terendah. Kemudian maksimum adalah berat badan yang tertinggi, baik sebelum maupun sesudah. Baik, interpretasi berikutnya adalah deskriptif rank testnya. Pada output ini, nilai hanya terdapat pada bagian A, yaitu sesudah kurang dari sebelum. Artinya, berat badan sesudah lebih menurun dibandingkan berat badan sebelum program diet. Pada nilai negatif rank ini, nilai 20 menunjukkan bahwa 20 karyawan mengalami penurunan berat badan setelah program diet dengan rata-rata penurunan sebesar 10,5 dengan jumlah ranking negatifnya sebesar 210. N positive rank 0 ini artinya tidak ada karyawan mengalami peningkatan berat badan setelah program diet. Kemudian T sama dengan 0 artinya berat badan sebelum dan sesudah program diet adalah berbeda. Interpretasi output berikutnya adalah Wilcoxon Sign Rank Test dengan hipotesis sebagai berikut. H0-nya rata-rata berat badan sebelum dan sesudah program diet adalah sama. Kemudian H1-nya adalah rata-rata berat badan sebelum lebih berat dibandingkan dengan sesudah program diet, atau rata-rata berat badan sesudah program diet adalah menurun. Jadi untuk menguji hipotesis, kita cukup melihat nilai signifikansinya. Bila nilai signifikansinya lebih dari alfa, maka H0 diterima. Dan bila nilai signifikansinya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil output diperoleh nilai Z sebesar minus 3,955B dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansinya ini kurang dari alfa untuk dua arah,
Karena kita menggunakan satu arah, maka nilai signifikansinya dibagi dua, yang hasilnya juga sama dengan 0,00. Karena nilainya 0,00 ini kurang dari alfa 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menerima H0. Oleh karena itu, rata-rata berat badan sebelum program diet lebih dari rata-rata berat badan setelah program diet. Artinya, program diet dapat menurunkan berat badan karyawan dengan tingkat keyakinan 95%. Baik, itulah langkah-langkah pengolahan data pada uji perbandingan dengan metode non-parametric Wilcoxon-Sain test menggunakan SPSS. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.